12 juta. Angka ini bukan sekedar statistik acak ya. Ini adalah jumlah fresh graduate di Cina yang tahun ini menghadapi ancaman pengangguran. Bayangin aja, mereka udah banting tulang belajar bertahun-tahun demi gelar sarjana, tapi yang nunggu mereka di ujung jalan cuma ketidakpastian. Menurut sumber data yang kita bedah, krisis ini dipicu oleh lompatan teknologi yang kelewat cepat. Biar kita benar-benar kebayang seberapa masifnya angka 12 juta ini, mari kita bandingin sama dunia nyata. Jumlah sarjana yang nganggur di Cina, ini tuh lebih banyak dari total seluruh penduduk Jakarta yang ada di kisaran 10 juta jiwa. Dan yang lebih gila lagi, angka ini 2 kali lipatnya populasi negara Singapura. Coba bayangin, 2 negara Singapura isinya sarjana semua, dan nggak ada satupun yang punya pekerjaan. Nah, pemicu utamanya jelas kecerdasan buatan atau AI. Dan kita nggak lagi ngomongin AI di film sci-fi ya. Coba lihat Wukong AI buatan Alibaba ini. Ini bukan chatbot biasa yang cuma bisa jawab pertanyaan template. Sistem ini benar-benar secara aktif ngambil alih ribuan pekerjaan customer service dan posisi admin entry level. Wukong ini bisa ngedit dokumen, ngurus approval system, bikin transkrip meeting secara real time, sampai ngelakuin riset proaktif tanpa butuh disuruh-suruh. Kerjaan kantoran yang dulunya jadi incaran utama para fresh graduate, sekarang dengan gampangnya dibabat habis sama software. Dan dampaknya nggak cuma kerasa di gedung kantoran aja, 6,5 detik. Itu adalah waktu yang dibutuhin sama pabrik pinternya Xiaomi yang full digerakin sama AI buat produksi 1 unit AC baru. Setiap 6,5 detik, keluar 1 produk yang murni tanpa sentuhan tangan manusia sama sekali. Otomatisasi seagresif ini jadi bukti nyata kalau robot dan algoritma tuh udah menguasai pabrik dan manufaktur kelas berat. Efeknya, pintu rekrutmen buat tenaga kerja fisik perlahan tertutup rapat. Otomatisasi se-ekstrim ini dampaknya langsung berasa ke data tenaga kerja. Tingkat pengangguran anak muda di Cina melonjak parah sampai nyentuh 19,3% di pertengahan 2022. Dan karena disrupsi AI ini terus meluas, proyeksinya waktu itu bakal nembus 21,3%. Saking tegangnya situasi ini buat masyarakat, sampai-sampai di tahun 2023, pemerintah sana ngambil langkah drastis buat stop dulu ngerilis angka resmi pengangguran anak muda ini. Sumber kita nyorotin realitas yang lumayan bikin nyesek. Saat ini ada sekitar 70.000 pemegang gelar S2 dan S3 yang terpaksa kerja jadi driver pengantar makanan. Dan kita ngomongin orang-orang super pinter dari kampus elit kayak Tsinghua University loh, bahkan ada yang lulusan astrofisika sama teknik nuklir. Sebagian dari mereka sampai harus kerja ngumpulin sampah cuma buat nyambung hidup. Ini potret nyata gimana pencapaian akademis yang tinggi banget tiba-tiba nabrak tembok realita di mana keahlian mereka udah nggak dibutuhin pasar. Keputusasaan ini akhirnya memicu ledakan gila-gilaan di sektor gig ekonomi atau ekonomi pekerja lepas. Bayangin aja, dari kurir paket, pengantar makanan, asisten rumah tangga harian, sampai freelancer. 320 juta orang hidup tanpa kontrak kerja yang jelas. Populasi segitu tuh udah lebih besar dari seluruh warga negara Indonesia. Sadar akan krisis ini, negara-negara mulai ngerombak total strategi mereka. Pemerintah Cina, misalnya, ngerespon ini dengan sangat agresif. Mereka nekat masang target buat ngehapus 12.000 jurusan kuliah tradisional yang dianggap udah nggak relevan. Mereka banting setir, mindahin semua fokus dan dana ke AI komersial, data intelligence, robotik, sama teknik semikonduktor. Targetnya jelas. Mereka pengen mendominasi industri AI yang nilainya diprediksi nyentuh 33 triliun rupiah di tahun 2030. Nah, kalau Cina dan Amerika sibuk adu kuat di hardware dan infrastruktur AI, India ngambil jalan alternatif yang pinter banget. Bukannya bikin robotnya, India justru fokus nyiapin angkatan kerjanya buat jadi operator dan ahli software AI terbaik di dunia. Mereka ngekspor jasa dari manusia-manusia yang jago merintah AI. Dan tebak, sektor jasa ini ditaksir nilainya bakal nembus 200 miliar dolar di tahun 2025. Pendekatan yang beda tapi sama-sama cuan. Bagian 4. Peringatan buat Indonesia.
Ini yang jadi warning keras buat kita, terutama dari sumber yang kita bedah ini. Berdasarkan data ILO, kesiapan anak muda kita di Asia Tenggara tuh jujur aja lumayan meresahkan. Indonesia dan beberapa negara tetangga itu terbukti sangat nggak siap menghadapi disrupsi ini. Angkatan kerja muda kita yang punya skill AI itu cuma di kisaran 21,7%. Bandingin deh sama Singapura, di mana 41% anak mudanya udah melek dan siap adaptasi sama AI. Ketimpangan ini bikin jutaan pekerja kita jadi rawan banget tergeser di pasar global. Dan bahayanya, ketidaksiapan ini bukan cuma teori di atas kertas. Efeknya udah mulai kelihatan di data kita sendiri. Jumlah sarjana nganggur di Indonesia tuh pelan tapi pasti terus merangkak naik. Dari 670.000 orang di 2022, naik ke 840.000 di pertengahan 2024, dan suramnya diproyeksikan bakal nembus lebih dari 1 juta sarjana pengangguran di awal 2025. Pola yang lagi kebentuk ini persis banget sama gejala awal krisis yang dialami Cina tadi. Bagian 5. Solusi vokasi Jerman. Tapi tenang, sumber kita nggak cuma nakut-nakutin pakai masalah doang. Ada solusi pragmatis yang udah terbukti sukses di Eropa. Coba kita lihat Jerman. Di tengah gempuran tren nganggur, pengangguran anak muda di sana tuh konsisten super rendah, cuma 6%. Angka ini ninggalin jauh banget negara-negara tetangganya. Bandingin aja sama Prancis yang 18% atau Spanyol yang sampai 23%. Pertanyaannya, apa sih rahasia Jerman sampai anak mudanya gampang banget diserap kerja? Rahasianya ada di model pendidikan vokasi mereka yang luar biasa terintegrasi. Di sana, yang bikin kurikulum sekolah tuh bukan cuma birokrat, tapi bos-bos industrinya langsung. Terus, muridnya ngabisin 4 hari seminggu buat kerja praktek, dan dibayar langsung di pabrik-pabrik raksasa kayak BMW atau Mercedes. Mereka cuma duduk belajar teori di kelas tuh 1 hari aja. Hasilnya, begitu lulus mereka udah nggak butuh training lagi. Perusahaan langsung rekrut mereka karena skillnya 100% nyambung sama kebutuhan mesin dan industri hari itu juga. Sumber kita nekenin banget nih, kalau mau selamat dari ombak AI, sekolah vokasi kita harus berubah total dan ninggalin cara-cara lama. Udah nggak zaman lagi ratusan siswa ngerubungin satu mesin karburator rongsokan dari tahun 70-an yang industrinya aja udah mati. Kita harus langsung banting setir ngajarin skill yang kebal dari AI. Kita butuh tenaga buat perbaikan baterai mobil listrik, operasi drone buat pertanian modern, sampai skill susah kayak pengelasan bawah air. Keterampilan motorik dan pemecahan masalah di dunia fisik inilah yang sejauh ini nggak bisa digantiin sama barisan kode atau robot AI. Jadi, setelah kita bedah datanya, lihat trennya, sampai ngebahas solusinya, semuanya bermuara ke satu pertanyaan penting buat kita renungkan. Di tengah revolusi AI yang lagi lari kencang ini, apakah sistem pendidikan kita sekarang lagi ngebangun tenaga kerja buat masa depan? Atau jangan-jangan kita tanpa sadar cuma lagi ngebangun pabrik pencetak pengangguran baru? Keputusan yang kita ambil sekarang bakal nentuin jawabannya. Terima kasih udah ngikutin bedah materi kali ini, sampai jumpa di analisis seru berikutnya.